materinya tidak akan terlalu sulit, dan nanti Anda bisa mengulang ya nanti video yang saya rekam ini di YouTube ya. Oke. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah basic Python programming ya. Kita mulai dari variabel dan operator ya. Jadi ada kurang lebih ada 6 pembahasan ya. Anda bisa lihat di sini kita nanti membahas ada sekitar 6 ya, 6 pembahasan. Mulai dari variable and operators, collection, condition and looping, Python function, lambda function, dan input. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu variable and operator. Nah, sebenarnya variabel di Python ini tidak jauh berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi Anda bisa mendeklarasikan sebuah variabel dengan nilai yang dimilikinya. Nah, keunikan dari Python ini, Anda tidak perlu yang namanya mendeklarasikan tipe dari variabel yang akan Anda tulis di sini ya. Misalnya X sama dengan 4 ya. X sama dengan Sally. Jadi X ini bisa Anda isi dengan tipe value string dan juga tipe value integer. Jadi nggak masalah kalau Anda tidak mendeklarasikan tipe variabelnya. Oke ya. Jadi saya coba langsung implementasikan ya. Yang pertama ini variabel. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya eksekusi, terus kita print. Nah, kalau kita print, otomatis yang akan dicetak adalah yang Sally, karena Sally ini yang variabel X yang saya deklarasikan terakhir ya, seperti itu. Oke, jadi X ini merupakan variabel yang fleksibel. Anda bisa berikan nilai integer, bisa berikan nilai string, seperti itu. Dan untuk memberikan komen di Python, saya kira Anda juga sudah tahu ya, ini Anda bisa menggunakan karakter pound ya, atau pagar ya. Oke. Selain itu Anda juga bisa mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus dalam satu line ya. Jadi Anda bisa mendeklarasikan variabel seperti ini, X, Y, dan Z itu sama dengan orange, banana, and cherry ya, seperti itu. Terus kalau kita eksekusi seperti ini, nah, Anda bisa lihat orange sama banana sama cherry bisa Anda print, walaupun Anda bisa mendeklarasikan ini dalam satu line ya. Jadi Anda bisa mendeklarasikan beberapa variabel dalam satu line of code ya. Oke, saya kira itu juga sudah Anda ketahui mungkin ya. Dan Anda juga bisa mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus dengan nilai yang sama ya. Jadi misalnya kita mendeklarasikan 3 variabel X, Y, dan Z. Terus kita gunakan karakter equal ya, sama dengan itu, sama dengannya orange ya. Nanti otomatis kalau Anda print X, Y, dan Z ini semuanya akan bernilai orange. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ke variabel output ya. Variabel output ini Anda bisa menggunakan yang namanya method print ya. Ya, seperti yang tadi saya sudah lakukan sebelumnya ya. Jadi Anda bisa mencetak sebuah variabel menggunakan method print. Dan di dalam method print ini Anda bisa mengkombinasikan antara satu variabel dengan sebuah string atau beberapa string sekaligus ya. Anda bisa menggunakan karakter plus atau koma, sama saja ya. Kalau Anda menggunakan koma seperti ini, maka secara otomatis akan dicetak satu space ya antara string ini dengan variabel ini. Dia akan dipisahkan dengan satu space ya. Kalau misalnya ini saya kasihkan space, nanti otomatis yang di print double space di sini. Jadi kalau Anda menggunakan koma, maka secara otomatis Python akan mencetak sebuah variabel ini dengan string yang sebelumnya atau sesudahnya ya, itu dengan space ya. Oke. Oke, itu kalau untuk output variabel. Saya kira ini juga cukup mudah. Nah, kita masuk ke operator ya. Oke, variabel ini saya kira Anda sudah menguasai ya. Sedangkan untuk operator ini ada beberapa macam operator ya. Di sini ada 6 operator. Ada arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, sama membership operators. Kita mulai dari yang pertama dulu yaitu arithmetic operators. Ya, arithmetic operators ini saya kira Anda juga sudah mengetahui ya. Jadi ada beberapa operator aritmatika yang bisa Anda gunakan untuk melakukan operasi matematika yang sederhana. Contohnya ada operator plus, minus,
kali ya, bagi modulus, terus exponentiation sama floor division ya. Oke, contohnya yang pertama ini kita mulai dari yang addition dulu. Kita punya dua variabel X dan Y, terus kita print X plus Y, hasilnya menjadi 6 ya. Sedangkan untuk yang ini, yang floor division, ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu floor division? Silakan kalau tahu apa itu floor division ya, bisa coba bantu saya untuk menjelaskan. Pembulatan ke bawah, Pak. Oke, iya betul. Jadi pembulatan ke bawah. Jadi pembulatan ke bawah, tapi pembulatannya itu dilakukan setelah kita membagi dua buah bilangan. Misalnya saya punya dua buah bilangan A dan B kan ya. A saya bagi dengan B, hasilnya 3,3. Tapi karena kita menggunakan floor division, jadi otomatis kita akan membulatkan hasil pembagiannya itu ke pembulatan ke bawah. Jadinya kan 3, seperti itu. Kalau misalnya ini 11 atau 13 lah, 13, jadinya nanti 4, seperti itu. Itu untuk floor division. Kalau modulus, ada yang bisa menjelaskan ke saya? Seperti apa modulus? Kira-kira 13 modulus 3 itu hasilnya berapa? Modulus ya? 1, Pak. 1 ya. Kenapa kok 1, Hasbi? Karena itu sisanya 1, Pak. Oke. 13 dibagi 3 sisa 1. Oke. Jadi modulus itu kita gunakan untuk menghitung itu ya, hasil dari modulus itu yang kita hitung adalah sisa baginya. Remaining value-nya. Misalnya 13 dibagi 3, sisanya akan 1 kan ya. Karena 13 dibagi 3 itu nggak bisa sebetulnya kan ya. Nggak bisa menghasilkan bilangan bulat. Tapi kalau kita lakukan modulus ya kan sisanya 1. Karena 3 kali 4 itu 12, ditambah 1 jadinya 13. Oke, jadi ini hasilnya harusnya 1 ya. Oke. Kalau exponentiation ini itu ya apa untuk pangkat ya. Misalnya 2 pangkat 3 ya. Kita gunakan double bintang seperti ini tuh artinya adalah 2 pangkat 3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini assignment operators. Assignment operators ini kita gunakan untuk mengassign atau memberikan nilai kepada sebuah variabel. Yang paling simpel ya ini kita gunakan sama dengan X sama dengan 5, Y sama dengan 1. X plus sama dengan Y ini sama dengan X plus X tambah Y ya. Kayak ini contohnya X plus sama dengan 3, itu sama dengan X sama dengan X plus 3. Jadi kalau seperti ini, X plus sama dengan Y ya artinya adalah hasilnya juga 6 ya. Karena X sama dengan 5 tambah 1. Begitu juga untuk kali ya. Kali sama dengan berarti kita mengalikan A itu sama dengan A dikali B. Ya, saya kira ini juga sudah Anda kuasai untuk assignment operators ya. Begitu juga untuk operator-operator aritmatik yang lain ya. Bisa kita tambahkan assignment operators ya di ke semua operator-operator bilangan aritmatik. Oke. Sedangkan untuk comparison operators ini biasanya kita gunakan untuk assignment ya, untuk condition. Bisa if statement, bisa juga looping ya, for looping statement atau while looping statement. Misalnya kita punya dua buah bilangan X sama dengan 4, Y sama dengan 4. If X sama dengan Y, kita akan memeriksa apakah nilai X itu sama dengan Y, maka kita cetak true. Ya kan? Itu sama dengan. Kalau not equal ya ini, not equal, tanda seru sama dengan ya, berarti kita akan memeriksa apakah dua buah bilangan itu memiliki nilai yang sama atau tidak. Oke. Saya kira juga sudah tahu, bisa saya skip ya. Terus untuk logical operators ya, logical operators ini kita gunakan untuk ini. Misalnya kita punya dua buah kondisi ya. Kalau kita menggunakan Python, misalnya saya coba tambahkan satu code di sini. Misalnya saya punya nilai X sama dengan 4,
Y sama dengan 5 misalnya. If X lebih dari 4, N ya. Y lebih dari 5, maka saya cetak hello misalnya kayak gitu. Nah, ini kita punya dua kondisi yang dihubungkan dengan logical operators ya, bisa and, bisa or ya, bisa not ya. Nah, kalau not seperti ini. Nah, ini misalnya kayak gini, apakah X lebih dari 4? Tidak, Y lebih dari 5 juga tidak, ya pasti hasilnya dia tidak mencetak apapun. Kalau kita ganti or, ini juga tidak akan mencetak apapun. Tapi kalau kita di sini tambahkan sama dengan ya, dia akan mencetak sesuatu karena or itu butuh satu kondisi yang nilainya benar. Oke. Kalau not gimana? Kalau not ini ya, misalnya kita punya sebuah kondisi terus depannya kita notkan, jadi artinya kondisinya itu yang semula misalnya bernilai true maka menjadi false, begitu juga sebaliknya yang bernilai false akan menjadi true. Apakah X lebih dari 3? Yes, tapi di depannya ada not-nya. Jadi otomatis statement ini nilainya false ya. Dia tidak mencetak apapun. Oke. Itu untuk logical operators. Oke, selanjutnya untuk membership operators ya. Nah, membership operators ini biasanya kita gunakan untuk mengecek apakah sebuah nilai itu berada di sebuah list ya, sebuah variabel list atau tidak. Misalnya kita punya variabel seperti ini, X berupa list ya, 1, 2, 3, 4, 5, Y sama dengan 1, Z sama dengan 6. Kita cek apakah Z itu di dalam X ya, misalnya kayak gitu. Apakah Z di dalam X? Harusnya tidak, karena tidak ada nilai 6 di sini. Tapi kalau saya tambahkan 6 di sini, otomatis dia akan mencetak true. Kalau not in kebalikannya ya. Kalau ini kebalikannya. Oke. Oke, itu untuk membership operators. Oke, sebelum kita masuk ke collection, mungkin ada pertanyaan terkait dengan variabel sama operators ya. Ini cukup simpel ya, karena kurang lebih sama dengan apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah yang lain ya. Semua bahasa pemrograman pastinya punya yang namanya variabel sama operators ya. Jadi saya kira Anda juga sudah cukup menguasai terkait dengan ini. Oke, sebentar ya. Saya break dulu 5 menit ya. Saya mau angkat telepon sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan variable and operators, kita lanjut ke collection. Oke, jadi collection ini semacam kita punya variabel yang mana variabel itu berisi lebih dari satu nilai atau berisi lebih dari satu value ya. Dan di Python ini kita memiliki beberapa tipe collection. Ada list, ada tuple, ada set, sama ada dictionary. Nah, kita mulai dari yang list terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya di sini, kalau list itu adalah sebuah collection ya, sebuah collection di Python yang dia
terorder, punya indeks ya, punya indeks karena di dalamnya itu bisa memiliki atau bisa berisi lebih dari satu nilai dan dia punya indeks, dan indeks itu bisa kita ubah value-nya. Dan kita juga bisa menduplikasi ya sebuah variabel dalam bentuk list. Bedanya dengan tuple ya, kalau tuple di sini sama kurang lebih sama dengan list, tapi di tuple ini kita tidak bisa mengubah nilai di indeksnya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengubah nilai-nilai yang ada di dalam tuple itu setelah kita meng-create tuple ya. Sedangkan untuk set ini ya, kalau set ini collection yang isinya itu unordered. Jadi kalau kita mau memberikan value ke sebuah collection set ini ya, nanti dia akan memiliki indeks yang random. Jadi tidak mesti kita memberikan value ya, memberikan value ke sebuah collection set, order dari indeksnya nggak mesti urut. Dia akan random. Nah, kalau dictionary ini di dalam sebuah dictionary ini kita bisa memiliki lebih dari satu value, dan dari value itu bisa memiliki value yang lain. Jadi dia semacam kayak sebuah objek yang di dalamnya itu bisa memiliki lebih dari satu atribut ya, seperti itu. Oke, nanti untuk detailnya akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang list terlebih dahulu karena list ini yang paling umum dan paling sering digunakan dan banyak digunakan ya. Oke. Jadi untuk list ini Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau list ini untuk meng-create list kita bisa menggunakan square bracket ya. Nah, square bracket di dalamnya itu kita nanti isi nilai dari list tersebut ya. Contohnya seperti ini. Saya membuat sebuah list, di dalamnya ada apel, ada banana, ada cherry ya. Isinya buah-buahan. Terus untuk mencetak list tersebut kita bisa langsung menggunakan perintah print seperti ini. Oke ya, cukup sederhana dan kurang lebih mirip dengan bahasa pemrograman yang lain juga. Yang kedua, bagaimana cara mengakses itemnya? Nah, caranya cukup mudah juga. Kita tinggal tambahkan square bracket, di dalamnya kita tuliskan indeks mana yang mau kita cetak atau mau kita akses ya. Bagaimana kalau kita mengakses dengan indeks yang di luar list ini? Misalnya list ini hanya lengthnya ada 3 ya. Dia hanya memiliki 3 value, otomatis dia maksimal indeksnya adalah 2. Karena ingat kalau di sebuah list itu, indeks itu dimulai dari angka 0. Kalau seperti ini pasti akan muncul pesan error. Karena indeksnya out of range. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada negative indexing. Nah, negative indexing ini kalau kita ingin mengakses sebuah item, biasanya kalau kita ingin mengakses item dengan nilai yang terakhir ya. Maksudnya kita ingin mengakses indeks terakhir. Kita ingin mendapatkan value atau nilai dari indeks terakhir sebuah list. Jadi kita bisa gunakan indeks -1. Karena -1 ini merujuk ke value yang terakhir, yaitu cherry. Kalau -2 gimana? -2 otomatis ya banana. Jadi kebalikannya dia. Kalau -3 ya -3 dia akan mencetak apple. Karena apple ini merupakan urutan ketiga dari belakang. Nah, kalau 0 apa? Ya sama, ya kan ya. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya itu kalau kita mengakses indeks di list itu kayak mirror ya. Jadi kalau kita mau mengakses indeks yang terakhir, ya kita gunakan minus. Tapi dimulainya bukan dari 0 ya, nggak ada -0, tapi -1. Seperti itu. Oke, kita bisa juga mengakses indeks itu dengan range tertentu ya. Misalnya kita ingin mengakses indeks ke-2 sampai dengan ke-4 ya. Nah, kalau kita menggunakan Python ya, kalau kita ingin mengakses sebuah list itu dengan rentang tertentu, kita bisa gunakan ini, colon ya, titik 2 sampai 5. Maksudnya itu bukan 2 sampai 5, tapi 2 sampai 4. 5-nya ini eksklusif ya, dia enggak terinclude ya, value yang indeksnya ke-5 itu enggak termasuk yang dipanggil. Jadi 2 sampai 4 kalau seperti ini. 2-nya inklusif ya, 2-nya ini terinclude ya, tapi 5-nya enggak. Karena dia akan mencetak hanya cherry, orange, sama kiwi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ingin mengakses indeksnya banana, cherry, sama orange ya. Berarti kan ini indeks ke-1 sampai indeks ke-4.
ke 3 ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, misalnya saya ingin mengakses indeks ke mana ya? Orange, kiwi, sama melon ya. Orange, kiwi, sama melon saja yang mau saya akses. Kira-kira yang harus saya print itu nanti indeks berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu bisa dituliskan di chat. Orange, kiwi, sama melon ya. Orange, kiwi, sama melon. Ada yang tahu? Oh ini ada banyak ya. Loh, ada yang 36 sampai 35. Yang mana yang benar ini? Nah, oke, kita coba aja. Kita coba yang saya mau cetak kan orange, kiwi, sama melon ya. Berarti orange ini ada di indeks 0, 1, 2, 3. Berarti yang saya cetak indeks ketiga sampai melon 3, 4, 5, 6. Nah, harusnya ya 6 ya, karena 6-nya kan nggak ter itu ya, nggak yang ke-6 ini yang minggu ini kan nggak saya panggil, nggak saya akses kan ya. Jadi harusnya 3 sampai 6. Kalau orange-nya saya akses ya berarti saya nggak perlu 3, nggak perlu 6 ya. 6-nya saya hilangi jadi melon. Kalau 3 sampai 7 gimana? Nah, bisa juga kan ya, karena indeks ke-7 kan nggak ada sudah di sini. Kalau 7 gini, ya saya nyetak semua. 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia hanya memiliki 7 itu ya, 7 value berarti kan 0 sampai 6 ya. Dan ini juga kalau kita ingin mengakses item ya, mengakses item di dalam sebuah list itu, kita juga bisa menggunakan seperti ini. 2.2 berarti yang saya cetak itu mulai dari indeks kedua dan seterusnya. Sampai akhir dari value yang ada di list ini. Oke, nah ini saya kira Anda juga sudah tahu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke change item value ya. Bagaimana kalau kita ingin mengubah ya value dari sebuah list pada indeks tertentu. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya coba kembali lagi ke atas ya. Jadi list ini sebuah koleksi yang dia terorder, memiliki indeks dan changeable. Artinya adalah dia bisa diubah isinya atau nilainya. Dan ini merupakan perbedaan antara list dengan tuple sama set ya. Oke, jadi saya bisa mengubah nilai dari sebuah list ya, sebuah item di dalam sebuah list dengan syarat saya harus tahu indeks yang mana yang mau saya ubah. Misalnya saya ingin mengubah apple dengan blackcurrant ya. Caranya ya kita tuliskan saja indeks ke 0 itu ya adalah apple, kita ganti dengan blackcurrant seperti itu. Oke, bagaimana kalau misalnya saya ingin mengubah value dengan range tertentu misalnya 0, 2 blackcurrant. Oh, ternyata itu ya. Saya kira apple sama banananya akan menjadi blackcurrant, ternyata enggak. 0 sampai 2 blackcurrant. Jadinya kok seperti ini. Sebentar, saya coba. Oke, misalnya ini saya coba. Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadinya malah kayak gini. Blackcurrant cherry. Tapi dia kalau kita menggunakan indeks seperti ini, dia bakalan mengisi per karakter ya. Oke, karena ini memang bukan per karakter tapi per word ya. Jadi nggak bisa ya. Mungkin ada pendapat lain yang sudah pernah nyoba mungkin. Kalau ingin mengubah range tertentu dengan sebuah nilai. Oke, nanti kita coba lihat ya caranya gimana. Sementara ini kita coba ganti dulu nilainya per indeks ya. Oh ini ada yang komen. Oh pakai for ya. Iya bisa sih pakai for ya, tapi coba aja ya pakai for misalnya. For X in
this list misalnya gini ya. Oh enggak kayak gini, in range saja. Range-nya misalnya 3 ya, kan ada 3 indeksnya. This list X ya, sama dengan, saya tadi inginnya mengubahnya adalah ini ya, blackcurrant ya, hanya untuk indeks 1 sama 2. Ya, ini bisa, ini bisa. Ya, ini salah satu caranya pakai for. Oke, terima kasih Yosep. Itunya masukannya. Tapi tadi kalau kita menggunakan langsung pakai itu tadi nggak bisa ya, range dari sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini list length ya. Nah, list length ini kita gunakan untuk melihat ya berapa banyak value di dalam sebuah list ya. Nah, ini seperti ini. Ya, kok ini? Bentar. Ini. Nah, misalnya kita ingin tahu ya berapa banyak value atau item di dalam sebuah list ya. Kita bisa menggunakan metode len ya. Len di dalamnya kita masukkan listnya seperti ini. Oke. Yang ketujuh, kita bisa menambahkan item baru di dalam sebuah list dengan metode append ya. Jadi kalau kita menggunakan metode append ini, yang akan kita masukkan ya ke sebuah list itu itemnya akan berada di indeks yang terakhir. Jadi otomatis nanti kalau kita eksekusi code ini, orange sama watermelon ini posisinya setelah cherry dan watermelon ini posisinya setelah orange. Dia akan mengisi nilai dari sebuah list itu dengan indeks yang terakhir. Di indeks yang terakhir ya. Di indeks yang terakhir plus 1 seperti itu. Oke, kalau kita ingin menginsertkan sebuah value ke dalam item, ke dalam list, kita ingin memasukkan sebuah item ke dalam sebuah list di indeks tertentu ya, di spesifik indeks ya, kita bisa gunakan insert. Karena insert ini dia memiliki 2 buah parameter. Yang pertama ini indeks tujuannya, itu mau ditaruh di mana. Yang kedua ini, yang parameter yang kedua, dia menunjukkan value atau item apa yang mau kita masukkan. Nanti dia akan berada di sebelumnya cherry. Karena cherry ini nanti jadi indeks yang ke-3. Seperti itu. Oke, kita bisa menggunakan append sama insert ya. Selanjutnya untuk remove ya. Kalau remove ini kita gunakan untuk menghapus sebuah indeks ya. Sebuah value dalam sebuah list. Sebuah item dalam sebuah list. Misalnya kalau kita menggunakan remove ya. Oke, kalau remove, ini kita bisa langsung spesifik apa yang mau kita hapus ya. Misalnya kita ingin menghapus item apple di dalam this list ini. Nah, ini kita bisa langsung gunakan this list.remove pakai parameter apple. Seperti ini. Oke, bisa juga kita menggunakan pop. Kalau pop ini kita akan menghapus item yang terakhir. Jadi cherry ini yang akan terhapus. Yang terhapus adalah item di indeks yang terakhir. Oke. Atau kalau kita tidak tahu isi dari sebuah item itu, kita ingin menghapus ya sebuah value atau item di dalam list itu pada indeks tertentu, kita bisa menggunakan del ya. Del this list. Setelah itu kita tambahkan di sini dalam square bracket indeks mana yang mau kita hapus. Seperti itu. Dan yang terakhir kita bisa menghapus semua item dalam sebuah list ya menggunakan metode clear. Nah, jadi di list ini dia hilang, nggak punya item ya, len-nya 0. Oke, itu untuk remove item. Oke, kita masuk ke copy ya. Jadi kita tidak bisa mengkopikan 2 buah list itu langsung menggunakan karakter sama dengan. Jadi seperti ini. Nah, kita nggak bisa mengcopy list itu menggunakan karakter sama dengan ini. Misalnya list 2 sama dengan list 1. Ya, bisa tercopy, tapi ada tapinya. Kalau kita mengubah value atau item di dalam list 1, maka list 2 akan ikut terubah. Karena dia merefer ke list 1 ini.
Ya contohnya seperti ini. Saya mungkin tambahkan satu code lagi ya di sini. Nah ini saya punya sebuah list X misalnya ya. Terus saya punya variabel lagi Y sama dengan X ya. Terus saya print coba. Print Y. Nah, apple, banana, cherry. Kalau misal ya, nanti di sini saya coba ubah ya. Misalnya saya ubah X indeks ke 0 itu jadinya melon misalnya. Nah, Y ikut berubah kan ya. Kalau kita menggunakan sama dengan. Nah, bagaimana cara mengcopy mengcopy sebuah list itu ke dalam variabel yang lain ya, kita gunakan yang namanya method .copy seperti ini. Nah, misalnya this list itu isinya apple, banana, and cherry. My list sama dengan this list.copy, otomatis otomatis my list ini akan memiliki value yang sama dengan this list. Walaupun nanti this list ini saya ubah value-nya atau itemnya, my list nggak ikut berubah karena dia nggak merefer ke this list. Beda kalau kita menggunakan sama dengan. Oke. Nah, misalnya ya, di sini this list-nya saya pop ya. Yang terakhir jarinya saya hilangkan, saya remove ya. My list-nya ini nggak akan ikut ke remove ya jarinya. Seperti itu. Oke. Atau kita juga bisa menggunakan ini ya, this list ya, untuk mengcopy sebuah list ya ke dalam variabel yang baru. Bisa menggunakan ini atau method .copy ini. Oke. Kita masuk ke join to list ya. Join to list ini artinya adalah kita ingin menggabungkan dua buah list ya. Misalnya saya mau menggabungkan list 1 sama list 2 ya. Nah, kita bisa buat variabel baru misalnya list 3 sama dengan list 1 plus list 2. Nah, list 3 ini nanti hasilnya adalah A, B, C, 1, 2, 3 seperti ini. Nah. Atau bisa juga kalau kita menggunakan cara yang pakai looping ya. Nah, jadi saya punya list 1 sama list 2, terus saya looping for X in list 2, list 1 append X ya. Nah, jadi isi dari list 2 ini akan di-append-kan ke list 1. Kalau mau menggunakan looping ya. Atau bisa juga kita menggunakan yang namanya extend ya. Nah, extend ini berarti list 1 dot extend list 2, berarti otomatis list 1 ini value-nya akan ditambah dengan list 2. Jadinya ABC 1, 2, 3. Itu untuk menggabungkan dua buah list. Oke, jadi itu untuk list ya. Setelah ini kita bahas tuple. Sebelum kita membahas tuple, mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung tuliskan di chat ya. Oke, tadi list. Setelah ini kita masuk ke tuple. Oke, ini ada masukan dari Yosep ya. Untuk blackcurrant tadi mungkin pakai cara list 102 sama dengan blackcurrant times 2. Oke, coba aja ya. Saya coba copy yang blackcurrant mana tadi. Change item value ini ya. Oke, saya eksekusi dulu di sini. Oke, this list 0 sampai 2 ya, gini ya. Sama dengan gini ya. Oke. Oke, coba ya. Kenapa pakai ini ya? Saya coba dulu aja ya. Nah. Saya print. Oh ya, bisa. Kalau nggak pakai 2, gimana? Oke. Nah, ini pertanyaan saya mungkin Yosep
bisa menjelaskan? Silakan Yosep. Kenapa kok pakai 2 ini ya? Baik, Pak. Oh, kok ya. Ya. Kalau dikali 2 itu seperti listnya ada 2 terus digabung jadi 1 gitu, Pak. Jadi bekaran itu kan. Bekaran kan ada 1 list yang isi 1. Kita kali 2, jadi ada 2 list terus digabung jadi 1. Iya, masuk akal juga sih ya. Ya. Oke, makasih masukannya. Oke, mungkin saya coba lagi di sini ya. Kalau gini, ya misalnya kalau gini, apakah bisa ya? Kan sama kayak 2 kali gitu ya. Nah, kita main-main ke indeks di ini nggak apa-apa. Sorry, ininya nggak perlu harusnya. Ini kan sama kayak kali 2 gitu kan ya. Nah, bisa juga ya. Oh, ini black currant. Ya. Oke, ya itu ada cara juga ya pakai gitu. Oke. Mungkin yang lain ada mau yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke tuple ya. Oke. Di sini saya minimize dulu, kita masuk ke tuple. Jadi tuple itu adalah collection ya, yang dia memiliki indeks ya, order. Jadi urutan indeksnya itu teratur dan tidak bisa diubah nilainya. Oke, misalnya seperti ini. Kalau kita menggunakan tuple, bedanya adalah item yang kita masukkan ke sebuah tuple itu adalah di dalamnya round bracket, bukan square bracket. Kalau list itu kita masukkan ke dalam square bracket, kalau tuple kita masukkan ke round bracket, kurung buka kurung tutup biasa. Seperti ini. Nah, untuk mengakses item di dalam sebuah tuple ini caranya sama dengan list ya. Kita tinggal panggil saja indeksnya di dalam square bracket ya. Walaupun untuk mendeklarasikan sebuah tuple itu kita menggunakan round bracket, tapi untuk mengakses itemnya tetap menggunakan square bracket seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan negative indexing ya. Misalnya kita ingin mengakses item yang terakhir dari sebuah list ya. Sebuah tuple. Kita bisa menggunakan indeks -1, -2, dan bahkan -3 ya. Karena kita punya 3 item di dalam tuple-nya. Dan sama juga kalau kita ingin mengakses indeks ya di dalam sebuah tuple ya, mengakses range of index ya, indeks dengan range tertentu, kita bisa menggunakan titik 2 seperti ini juga. Kurang lebih untuk akses itemnya sama ya dengan list ya, seperti itu. Nah, tapi untuk mengubah nilai sebuah tuple ini agak berbeda. Karena tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tuple itu item yang ada di dalamnya kita nggak bisa ubah setelah kita mendeklarasikan sebuah variabel tuple. Terus bagaimana kalau misalnya kita ingin mengubah value-nya? Ya ada satu step tambahan. Satu step tambahan itu kita lakukan konversi dulu dari variabel yang bentuknya tuple ke dalam list dengan menggunakan metode list seperti ini. Oke, setelah kita ubah ke dalam bentuk list ya otomatis y ini nilainya kan sama dengan x ya. Tapi dia y ini bentuknya adalah dalam bentuk list bukan bentuk tuple. Nah, seperti yang Anda ketahui kalau dalam bentuk list kita bisa ubah value dari itemnya sehingga kita bisa misalnya mengubah indeks ke 0 itu, indeks ke 1 itu dengan nilai kiwi seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita bisa ubah, setelah kita ubah, kita kembalikan lagi, kita convert lagi ke dalam bentuk tuple. Kita kembalikan lagi. Nah, memang agak sedikit, itu ya, tahapannya agak sedikit panjang, tapi ada beberapa kasus nantinya ya, nanti akan saya jelaskan di beberapa pertemuan selanjutnya ya. Kenapa kita menggunakan tuple daripada list ya. Tapi yang penting sekarang Anda tahu dulu basic dari tuple sama list ya. Oke, kalau untuk mengakses length-nya ya, panjangnya sebuah tuple, kita bisa menggunakan metode length. Begitu juga untuk add item ini nggak bisa ya. Kalau add item nggak bisa menggunakan tuple ya, karena sama ya. Sama kalau kita mengubah nilai dari sebuah tuple, kalau kita menambahkan item baru ke sebuah
tuple itu juga nggak bisa. Solusinya gimana? Ya sama, kita harus convert dulu ke dalam bentuk list, baru nanti kita ubah lagi ke dalam bentuk tuple. Nah ini kalau kita eksekusi error, bakalan error karena kita nggak bisa menambahkan variabel baru atau item baru di dalam tuple ya. Nah ini caranya kita bisa convert dulu ke dalam bentuk list ya, menggunakan metode list, terus kita tambahkan item baru di dalam variabel yang berasal dari tuple tadi yang sudah kita convert ke dalam bentuk list. Setelah itu kita print di sini. Oke, sebentar. Oke. Untuk meremove item bagaimana ya? Sebetulnya kalau kita ingin menghapus item spesifik dalam sebuah tuple juga nggak bisa. Karena memang tuple ini dia unchangeable, nggak bisa diubah. Tapi kalau kita bisa melakukan penghapusan secara keseluruhan. Ya, jadi tuple ini kita destroy, kita hilangkan ya dari memori komputer kita. Jadi benar-benar completely remove ya. Kita hilangkan ya secara keseluruhan. Variabelnya kita destroy. Jadi nggak bisa kita akses lagi. Kalau sudah kita destroy seperti ini, kalau kita ingin akses lagi ya, tuple-nya nggak bisa. Karena sudah dihapus di memori ya. Error. Karena tidak didefinisikan seperti itu. Itu untuk remove item dari tuple ya. Oke. Kita sudah belajar list sama tuple. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada, kita lanjut ke set ya. Selanjutnya kita masuk ke set ya. Bentar, mungkin kita break dulu ya, break dulu 5 menit, biar nggak terlalu bosan ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan di tengah jalan, waktu break silakan bisa langsung tuliskan di chat box ya. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke set ya. Tadi kita sudah bahas list sama tuple, kita masuk ke set. Oke, jadi set ini merupakan collection di Python yang dia unorder dan unindex ya. Artinya adalah kita kalau mendefinisikan sebuah variabel dalam bentuk set ya, terus kita isi item di dalam set itu, maka yang terjadi adalah kita akan waktu kita print atau cetak set tersebut ya, indeks dari item-item yang kita masukkan bisa menjadi tidak urut ya, tidak sesuai dengan yang kita definisikan. Tapi bedanya dengan list sama tuple ini untuk masalah penulisan ya, penulisan deklarasi kita menggunakan yang namanya curly bracket ya. Curly bracket seperti ini, kurung kurawal ya. Nah, terus misalnya seperti ini, apple, banana, and cherry ya. Waktu saya coba cetak ya, order dari itemnya tidak mesti sama. Oke, ini kebetulan sama ya. Kebetulan sama dengan yang kita definisikan. Tapi kalau kita coba eksekusi lagi, bisa jadi beda. Nah, kok sama terus, sebentar. Nah, kebetulan sama terus ini, sebentar. Oke, saya coba lagi. Saya coba ubah lah. Banananya saya ubah di sini sekarang. Nah, ini kan ya. Ini saya ubah. Jadi apple, banana, cherry ya. Seperti ini. Oke, kita tidak bisa memastikan ya order itemnya seperti apa. Ini tapi ada kemungkinan tadi ya. Saya coba cek lagi. Ini apple, banana, cherry ya. Apakah dia ada kaitannya dengan ini, dengan abjad ya? Karena kan ini apple, banana, cherry, dia urutin berdasarkan abjadnya kan ya. Tapi kalau kita lihat di slide di sini ya, sets are on unordered ya. Jadi kita tidak bisa memastikan seperti apa ya order dari item itu yang akan dimunculkan ya. Jadi intinya kita nggak bisa pastikan sebetulnya ya. Kira-kira urutannya seperti apa. Tapi nggak apa-apa. Kita misalnya tambahkan satu lagi di sini ya. Apple, banana, cherry. Misalnya saya coba tambahkan satu lagi orange ya. Oke, ini dia orange-nya berada di yang terakhir. Jadi ada kemungkinan dia kalau secara default bisa jadi dia dicetak ya berdasarkan ini ya, urutannya berdasarkan karakternya ya. Karakternya diurutin berdasarkan karakternya. Tapi saya tidak yakin apakah seperti itu. Saya coba ganti di sini ya. Ya, sepertinya gitu ya. Dia diurutkan berdasarkan karakternya. Tapi nanti saya coba cari ya, apakah memang seperti itu. Tapi intinya kalau Anda mendeklarasikan sebuah set ya, terus Anda mendefinisikan item di dalamnya, bisa jadi nanti waktu Anda cetak ya, waktu Anda akses, urutannya tidak seperti yang Anda definisikan sebelumnya. Untuk akses itemnya kurang lebih sama dengan list ya, kita bisa menggunakan looping ya, kita juga bisa menggunakan misalnya pakai ini ya, akses itemnya 0 sampai 1 misalnya kita akses. Oh sebentar kok, ini. Oh this set bukan this list, sorry. Oh ya, nggak bisa ternyata ya. Untuk mengaksesnya ini, kita nggak bisa menggunakan range ya. Nah, kita tidak bisa mengakses item di dalam sebuah list itu menggunakan indeks atau key ya. Tapi kita hanya bisa mengaksesnya itu melalui for looping ya. Jadi kalau kita mau akses indeksnya menggunakan seperti ini, nggak bisa. Oke. Nah, jadi kita harus menggunakan yang namanya looping untuk mengakses mengakses set ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan item ya? Kita bisa menggunakan add ya seperti ini. Oke. Tapi kalau kita sudah tambahkan item baru, Anda bisa lihat di sini. Watermelon letaknya ada di tengah ya. Ya.
Watermelon letaknya di tengah, nggak mesti di belakang kan ya. Kalau kita coba akses ya menggunakan loop ya. Nah, kalau kita akses menggunakan looping, dia urutannya bisa jadi random. Tapi kalau kita akses menggunakan ini, menggunakan print seperti tadi ya, print this set, dia kok sepertinya akan dicetak berdasarkan abjadnya ya. Oh, enggak juga ya. Oke. Oh, ini enggak juga ini. Ya. Oke, jadi enggak mesti ya. Oke, jadi betul seperti yang ada di slide ya. Jadi kita nggak bisa memastikan ya urutan dari item-item yang ada di dalam sebuah set ya. Seperti ini. Oke, ini untuk change item, akses item, sama untuk meng-create sebuah set ya. Nah, ini selanjutnya kita juga bisa mengakses atau mengetahui ya length dari sebuah set itu menggunakan metode length, sama seperti list sama tuple ya. Begitu juga untuk add item ya, kita menggunakan add tadi sudah ya, kita sudah coba tadi. Oke. Oke. Terus kalau kita bentar, saya coba ini dulu. Oke. Jadi kalau kita menambahkan sebuah item, kita bisa menggunakan add ya. Oke. Dan kita juga bisa menggunakan metode update ya. To add more than one item to a set, use the update method. Kalau kita ingin menambahkan lebih dari satu item ya, kita bisa menggunakan update. Jadi di dalam update ini kita coba tambahkan beberapa item sekaligus, di dalamnya square bracket ya, di sini ya. Jadi di dalam metode update ini kita tambahkannya, item yang kita tambahkan dalam bentuk array seperti ini, list seperti ini. Oke. Nah, bagaimana untuk remove item ya? Kalau remove item kurang lebih sama ya dengan yang ada di list sama tuple. Kita bisa menggunakan remove, terus item mana yang mau kita hapus ya. Kita juga bisa menggunakan discard ya. Nah, bedanya remove sama discard apa? Kalau discard ini, dia akan melakukan checking. Apabila tidak ada item yang diinginkan untuk dihapus, maka dia tidak memunculkan error. Tapi kalau remove ya, misalnya saya mau menghapus watermelon di sini. Padahal watermelon kan nggak ada di deklarasinya. Itu nanti akan memberikan error message ya. Jadi kalau menggunakan discard, kalau nggak ada itemnya dia nggak memunculkan error. Dan kita juga bisa menggunakan metode pop ya. Kalau metode pop ini kita gunakan untuk menghapus item di dalam set secara random ya. Karena kita nggak tahu yang mana yang kebetulan berada di indeks yang terakhir. Nah, ini kebetulan yang terhapus apple-nya ya. Oke. Nah ini ya remove, discard, pop. Kalau kita ingin menghapus isi semua set ya, kita bisa menggunakan del set ya, seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan clear ya. Kalau clear ini yang kita hapus isinya. Ya, menghilangkan semua itemnya. Kalau del, dia akan mendestroy variabel setnya. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke dictionary, mungkin ada pertanyaan terkait dengan set. Ini ada beberapa metode yang lain ya. Ini nggak saya jelaskan satu-satu. Nanti Anda bisa cek sendiri ya. Oke, ada pertanyaan menarik dari Yosep. Apakah tidak bisa mengandung item-item yang value-nya kembar? Kita coba saja. Saya belum pernah nyoba sih. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Oke, saya coba eksekusi. Kita tambahkan apple, gini ya. Kita coba print. Oh, oke. Iya. Kalau kita lihat tidak bisa ya. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan list ya. Misalnya saya mau membuat list. Kalau list bisa.
Oke, ya ini mesti ada reasonnya ya. Mengapa kok tidak bisa menyimpan value yang sama? Oke, saya note dulu ya. Saya note dulu, nanti saya akan cari jawabannya mungkin ya. Sebentar, saya coba note dulu. Saya note di Oke, terima kasih Yosep atas masukannya. Oke, yaitu pasti ada alasannya mengapa tidak bisa menyimpan ya item yang sama. Saya juga baru nyadar ini, ternyata set nggak bisa ya untuk menyimpan item yang sama. Oke, kita lanjut ke dictionary ya. Kalau nggak ada pertanyaan terkait dengan set ya, saya coba minimize dulu biar rapi. Oke, kita masuk ke dictionary. Oke, jadi dictionary ini adalah sebuah collection yang dia unorder ya, changeable, bisa diganti nilainya dan dia juga memiliki indeks ya. Di dalam Python ini, kalau kita ingin membuat sebuah dictionary, kita gunakan curly bracket ya, sama dengan set. Tetapi di dalam curly bracket itu kita bisa memiliki item dengan value tertentu. Jadi ini kita sebut sebagai key ya. Brand ini key, Ford ini value. Jadi di dalam dictionary ini kita anggap semacam dia itu objek ya. Jadi sebuah variabel objek yang di dalamnya itu dia memiliki atribut dan nilai seperti itu. Jadi dia di dalamnya punya yang namanya key sama value. Key value. Oke, untuk meng-create dictionary ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Misalnya seperti ini ada pertanyaan dari saya, mungkin Anda coba bisa bikin atau tidak ya. Coba bikin sebuah dictionary dengan key sama value seperti ini. Nama variabelnya itu student ya. Terus dia memiliki nama, umur, jenis kelamin sama semester. Silakan Anda coba di Google Colab atau Jupyter Notebook Anda masing-masing. Yang sudah selesai silakan coba resend ya. Gak ada yang bisa? Kalau nggak ada, saya coba tunjuk aja. Marcella, ada Marcella ya? Halo? Marcella ada ya? Nggak ada ya? Oke. Febrianto, ada Febrianto? Iya, Pak. Ya, silakan bisa coba dibikin code ya untuk merepresentasikan variabel seperti ini. Mohon maaf, Pak, saya ini lagi nggak di rumah, Pak. Oh, lagi di mana? Lagi di jalan antar orang tua ke rumah sakit. Tadi habis PCR. Oke. Iya. Maaf ya, Pak. Ya. Oke. Ya, oke lah. Oke.
Yosep, silakan Yosep. Coba di paste aja code-nya di mana di chat box ya. Oke, saya coba paste di sini. Saya belum print ya. Sorry. Ya, oke. Jadi ini kalau yang dikerjakan Yosep ini dia nested ya. Nanti kita jelaskan. Nested nested dictionary, karena di dalamnya dictionary itu ada dictionary yang lain. Ini kan sebetulnya dictionary juga yang di sini kan ya. Ini dictionary yang utama, ini dictionary yang ada di dalam dictionary yang utama. Tadi sebenarnya gini cukup, kalau permintaan saya tadi satu dictionary aja, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi di dalam dictionary pun sebetulnya kita juga punya dictionary yang lain. Kita bisa meng-create dictionary yang lain ya. Ini saya kasih lagi misalnya di sini. Namanya yang lain aja. Nah, kita punya dua student di sini kan ya. Nah, ini kita sebut sebagai nested dictionary. Tapi kalau kita coba lihat di sini, ini itu ya, bukan nested ya, karena di dalam dictionary itu hanya berisi beberapa keys saja, tidak ada dictionary yang lain di dalamnya, dictionary yang utama. Oke, sebentar ini saya coba hapus dulu. Nah, kalau untuk mengakses sebuah item, kita bisa menggunakan print seperti ini ya. Misalnya saya mau mengakses values dari keys tertentu. Misalnya yang mau saya akses itu adalah keysnya model ya, seperti ini. Karena di sini punya keys model kan ya. Nilainya nanti SUV. Nah, kalau kita mau kalau kita mau mengubah item ya dari sebuah keys ya, kita juga bisa melakukannya. Nah, misalnya di sini saya ingin itemnya saya ubah ya, nah seperti ini. Jadi district year sama dengan 2018. Saya mengubah yang tahunnya, nah, jadinya 2018. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan looping ya untuk mengakses isi dari dictionary. Nah, seperti ini. Misalnya kita looping di dalam sebuah dictionary terus kita cetak. Yang kita cetak adalah key-nya, bukan values-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang akan dicetak itu adalah keys-nya, bukan value-nya. Tapi kalau kita ingin mengakses values-nya, waktu looping di sini, di variable dictionary-nya, kita tambahkan method values. Sehingga nanti yang kita akses adalah values-nya, bukan keys-nya. Kalau kita ingin mengakses dua-duanya gimana? Bisa kita menggunakan district.items. Jadi itemnya, keys sama values-nya, pairs ya, pasangan antara keys sama values-nya ini kita coba tampilkan semua. Seperti ini. Oke. Nah, itu untuk akses item, looping ya, heading item. Oke. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan key yang lain ya di dalam sebuah dictionary ya? Bisa juga kita gunakan seperti ini. Nah, kita tambahkan saja di sini this color sama dengan red. Jadi otomatis kita memiliki keys color yang merupakan keys yang baru. Kalau lengthnya ya, lengthnya ini adalah banyaknya itemnya yang ada di dalam dictionary. Kalau menghapus gimana? Nah, kurang lebih sama dengan yang ada di list ya. Kita bisa menggunakan pop ya. Kalau menggunakan pop ini kita harus punya parameter yang mau kita hapus ya. Nah, bagaimana kalau kita nggak kasih? Nggak bisa, harus ada parameternya untuk menghapus sebuah keys di dalam sebuah dictionary ya. Nah, kalau kita ingin menghapus yang paling terakhir ya, yang paling terakhir kita gunakan pop item. Jadi yang ini, yang year-nya itu akan kita hapus.
Oke. Kalau kita ingin menghapusnya, kita juga bisa menghapus itu menggunakan del ya. Kalau del ini kurang lebih sama dengan yang pop ya, karena dia membutuhkan keys mana yang mau kita akan remove atau hapus ya. Nah, dan yang terakhir, kita juga bisa mendelete atau mendestroy semua isi dari sebuah dictionary. Kita hapus semua menggunakan del seperti ini. Jadi kalau kita akses kembali nggak bisa, karena dia sudah di remove dari memori ya, memori komputer kita seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk dictionary sama collection ya. Bentar. Oke, masih ada copy sama itu ya, copy sama nested dictionary ya. Sebentar, kita bahas yang copy dictionary dulu. Nah, untuk copy dictionary ini kita gunakan yang namanya method .copy. Nah, kita bisa panggil variabelnya, terus kita tambahkan method .copy, nanti otomatis my dictionary ini dia akan mengcopy isi dari variabel dictionary. Nah, bagaimana untuk ini? Untuk mengcopy yang lain, cara yang lain kita juga bisa menggunakan metode dict ya. Sini ya, dict. Di dalamnya kita tambahkan parameter dari dictionary yang mau kita copy seperti itu. Oke, ini saya bisa minimize saja dulu. Oke, selanjutnya ini kita juga bisa menggunakan nested dictionary seperti yang tadi saya jelaskan dan seperti yang tadi di chat oleh sama siapa tadi, Yosep ya. Jadi di dalam dictionary itu kita bisa memiliki dictionary yang lain, dan bahkan di dalam dictionary yang ada di dalamnya dictionary kita bisa tambahkan dictionary yang lain lagi juga seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, saya memiliki 3 dictionary ya di dalam sebuah family dictionary, karena di dalam family ini dia anggap saja punya 3 anak seperti ini. Nah, ini kita bisa print, nanti akan muncul dictionary-nya. Atau juga kita bisa menggunakan cara yang lain ya, kita definisikan dictionary-nya yang kecil-kecil ya, seperti ini, terus kita tambahkan ke sebuah dictionary yang utama, terus di sini kita tinggal tambahkan keys-nya apa sama values-nya apa. Seperti itu. Oke, itu untuk yang dictionary. Oke, mungkin kita break dulu ya, biar nggak terlalu bosan. Sambil silakan Anda coba-coba ya. Code-nya ini Anda coba, terus Anda coba implementasikan ya di Jupyter Notebook Anda untuk yang dictionary ini. Mungkin saya coba kasih waktu 5 menit ya untuk mencoba-coba mungkin ya terkait dengan dictionary, list, tuple sama set ya. Nah, silakan Anda coba. Nggak harus dicoba semua, beberapa saja. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan, silakan Anda bisa chat ataupun speak langsung ya. Sebelum nanti kita membahas looping ya. Oke. Oke, ini dictionary-nya sudah saya minimize saja dulu. Koleksinya saya minimize. Nah, kita nanti masuk ke condition and looping. Oke, nanti kita mulai lagi pukul 14.25 ya. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Joseph ya. Apakah dictionary case-nya bisa diurutkan? Tapi urutannya sesuai dengan yang ditambahkan terakhir ya. Bisa diurutkan ya. Jadi dictionary itu bisa kita urutkan. Nanti saya sudah sempat searching juga. Ya, bisa kita sorting ya. Tapi sebetulnya inti dari dictionary itu kan kita bisa mengakses values ya dari beberapa case. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses case tertentu di sebuah dictionary ya, kita nggak perlu mengurutkan juga nggak masalah. Tapi kalau ingin mengurutkan pun juga bisa. Tadi saya sudah sempat cari ya. Jadi ini saya coba lihatkan tadi mana di bagian dictionary, di bagian create dictionary ya ini ya. Nah ini tadi bisa menggunakan code seperti ini. Kita bisa menggunakan yang namanya method sorted ya. Terus di dalamnya kita masukkan dictionary yang mau kita urutkan. Terus kita coba buat dictionary yang baru yang mana isinya itu nanti adalah mengurutkan ya isi dari dictionary yang sudah yang ingin kita urutkan. Ya, sorted tick ini dia akan mengcopy nilai dari distrik tapi dengan dengan order case yang urut ya. Nah, case-nya kita urutkan. Nah, pakai seperti ini. Jadi kita sorted dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan value seperti ini. Key .2 distrik key ya. Distrik key for key in distrik ya. Seperti ini. Kalau kita coba eksekusi, misalnya kita tambahkan, kita print coba ya. Sorted tick. Seperti ini. Nanti dia akan urut. Nah, brand, model. Oh, sebentar, masih belum urut ya ini ya. Sebentar. Oh, sebentar. Ini saya coba komen dulu. Kita coba print ini aja. Print distrik ini aja. Masih belum ya, belum sorted ya. Sebentar. Nanti saya coba bisa. Bentar. Oke, sebentar. Oke, saya coba print langsung dari sini. Oh, kalau kita print sorted distrik ini dia akan mengurutkan mengurutkan case-nya saja, tapi value-nya nggak kita urutkan. Tapi mungkin bisa ditambahkan code tambahan nanti ya. Jadi kalau kita nanti sorted distrik ini, kalau misal nanti ini kan dia akan mengurutkan case yang ada di dalam distrik ini kan ya. Ini pastinya butuh code tambahan ya nantinya ya. Nah ya betul ya, harus disimpan di sebuah variabel dulu. Setelah itu nanti variabelnya diurutkan ya, istilahnya dimodifikasi sehingga nanti bisa mengurutkan dictionary-nya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba ya. Kita bahas yang looping dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita coba ya, biar nanti semua materinya bisa tersampaikan. Nanti untuk yang masalah mengurutkan ini nanti kita coba. Ya. Oke, ini saya minimize dulu. Oke, kita masuk ke condition and looping ya. Ini masih ada condition looping, function sama input. Oke, kalau looping ini ya kurang lebih seperti di bahasa pemrograman yang lain ya. Sama condition ya. If statement. Nah, contohnya seperti ini kalau kita ingin memberikan kondisi di sebuah code di Python ya, kita bisa tambahkan seperti ini statementnya. If kondisinya apa, terus kita tambahkan titik 2 di sini. Oke. Ini juga kita bisa membuat nested if ya. Jadi di dalamnya if nanti bisa juga ada if. Kalau kita punya lebih dari satu kondisi, kita bisa menggunakan elif ya. Jadi elif ini kalau yang
pertama kondisinya tidak terpenuhi, nanti dia akan ada eksekusi kondisi yang kedua dan seterusnya. Kalau kita menggunakan if sama else if ya. If itu sama kayak else if. Kalau else ini kalau kondisi yang 1 sama 2 tidak terpenuhi semua, maka kondisi yang terakhir yang else ini yang akan dieksekusi. Oke, untuk looping ya, looping kita ya sama seperti yang tadi sudah kita pernah coba ya. Kita misalnya punya sebuah list ya. Setelah itu kita ingin mengakses ya isi dari list tersebut. Kita ingin mengakses item-item yang ada di list tersebut. Kita bisa menggunakan for looping seperti ini. For x in fridge, print x ya, seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengakses tuple ya, list, tuple, terus set ya, sama dictionary juga. Atau kalau kita ingin mencetak ya, tiap karakter yang ada di sebuah string ya, kita juga bisa menggunakan for looping. Atau kalau di sini contohnya pakai while ya. Ya, while ini kalau while seperti ini, kalau for seperti ini. Oke, kita coba yang while misalnya ya. I sama dengan 1, while I kurang dari sama dengan 6. Ini kondisinya. Print I. Terus kita iterasi ya, I-nya sama dengan plus sama dengan 1. Jadi dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke ya. Kalau kita ingin menggunakan range juga bisa ya, for x in range 6, nah kita akan mencetak x-nya ini. Atau kalau kita punya range-nya itu punya 2 kondisi, 2,6, jadi kita akan mencetak nilai antara 2 sampai 5. 6-nya ini enggak termasuk ya. Kalau kita ingin mencetak value dalam range tertentu dengan kelipatannya ya, kelipatannya 3 misalnya. Jadi dia akan mencetak 2, 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Sampai dengan kurang dari 19 ya. Itu untuk looping sama if statement ya. Condition sama looping. Kita masuk ke function ya. Nah, ini Anda saya yakin juga sudah tahu ya, kegunaan function di sebuah code itu apa, agar kita bisa merapikan code kita ya. Kita tidak perlu mengeksekusi beberapa baris code secara berulang ya, atau kalau kita ingin mengeksekusi sebuah perintah tertentu di code kita bisa taruh di sebuah function agar menghemat line ya dari sebuah coding kita ya. Jadi misalnya kita membuat sebuah function, my function ya, dia tidak memiliki parameter ya. Kalau kita eksekusi my function ini, dia akan mencetak print hello from a function seperti ini. Nah, jadi kita awali dengan def my function untuk mendeklarasikan sebuah function ya. Dan beda dengan bahasa pemrograman Java atau C#, kalau kita menggunakan Python, kita tidak perlu mendefinisikan return value dari sebuah function. Kita tidak perlu mendefinisikan data tipe dari return value yang akan dihasilkan dari sebuah function ya. Kalau di C# atau Java ada yang namanya void gitu ya, void atau integer ya untuk merepresentasikan return value dari sebuah function. Tapi kalau di Python nggak perlu. Ya, untuk memanggil function ini tinggal dipanggil aja namanya ya seperti ini. Oke, kalau kita bisa juga memberikan argumen ya pada sebuah function seperti ini. Def my function fname ini merupakan argumennya ya. Nah, misalnya argumennya ini kita tambahkan nama-nama ya, nanti dia akan mencetak nama-nama tersebut ya. Atau kita juga bisa menggunakan arbitrary arguments ya. Jadi misal arbitrary argument sebentar. Nah, arbitrary argument ini apabila kita tidak tahu ya berapa jumlah dari argumen yang harus kita tentukan di sebuah function, kita bisa menggunakan yang namanya arbitrary arguments ya. Jadi seperti ini. Kita definisikan argumen tapi dengan awalnya ini kita tambahkan bintang ya, karakter bintang di sini. Nah, setelah itu kalau kita ingin eksekusi my function ini, kita tinggal masukkan saja di sini. Nah, ini ada lebih dari satu argumen ya waktu kita memanggil. Tapi di dalam function ini, Anda lihat di sini
dia yang diambil adalah argumen yang ada di indeks kedua. Nah, indeks keduanya ini kan ya. Jadi yang akan dicetak yang Linus ini. Bagaimana kalau kita hilangkan ini? Dia hanya punya 2 indeks, error ya. Karena nggak ada argumennya ini, indeksnya tidak sampai 2, hanya 1 tadi ya. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya keyword argumen ya. Nah, jadi kalau kita punya beberapa argumen sekaligus dan kita waktu mau memanggil function tersebut ya, kita tidak harus urut ya ngasih argumennya. Boleh acak asalkan kita harus tentukan argumen mana yang mau kita berikan. Misalnya child 1 sama dengan Emil, child 2 sama dengan Tobias, child 3 sama dengan Linus seperti ini. Nah, setelah itu kalau kita eksekusi ya, dia tetap masih bisa memahami argumen yang kita berikan pada function tersebut, walaupun tidak urut ya. Ini biasanya kita gunakan kalau di itu ya, machine learning atau di deep learning ya, karena argumennya cukup banyak kalau kita ingin membentuk sebuah model machine learning misalnya ya. Nah, kita nggak hafal urutannya seperti apa ya, nggak masalah. Yang penting kita tahu nama argumen yang ada di function ini apa, terus kita kasih value di sini. Dan juga kita bisa menggunakan arbitrary keyword arguments ya. Ini sama dengan yang sebelumnya arbitrary argument ya. Kalau arbitrary argumen tadi kita ngaksesnya menggunakan indeks, kalau di sini dia ngaksesnya menggunakan argumen. Nah, misalnya kita punya function yang mana kita juga nggak tahu nanti berapa jumlah argumennya ya, kita tentukan aja menggunakan arbitrary keyword argument. Nanti kalau kita masukkan argumen di dalam function tersebut ya, dia akan mencari ya ininya, mencari keywordnya. Nah, misalnya saya punya F-name sama last name ya, first name sama last name. Nanti yang akan dicetak adalah yang last name-nya, karena di function ini dia tahu bahwa nanti argumennya bakalan memiliki sebuah keyword last name, seperti itu. Oke, ini saya percepat saja ya, biar nggak terlalu lama, karena saya kira juga nanti Anda bisa belajar secara mandiri ya, untuk ininya. Nah, ini kalau kita menggunakan default parameter value, ya kita bisa tentukan ya, default parameter dari sebuah function. Misalnya country sama dengan Norway, print I am from country. Jadi kalau misalnya saya membuat sebuah function yang tanpa argumen, nanti dia akan diarahkan ke default argumen atau default parameter ya. Oke, bisa juga kita menggunakan ini ya, passing list ya, passing list. Jadi seperti ini. Kalau kita memiliki argumen ya, argumennya ini bisa berupa list ya. Nah, jadi argumennya nggak harus berupa variabel, tapi juga bisa berupa list, bisa berupa tuple, bahkan dictionary bisa. Nah, ini seperti ini. Kalau kita nanti mau passing listnya. Oke. Yang terakhir, untuk yang pattern function ini ada yang namanya return values ya, sebentar. Nah, return values ini kalau kita memiliki sebuah function yang mana nanti kalau kita eksekusi dia akan mereturn sebuah perhitungan atau kalkulasi ya. Biasanya ini nanti return values-nya berupa nilai integer atau float ya, yang kuantitatif. Nah, misalnya kayak gini, kita definisikan my function x ya, x ini nanti akan dikalikan dengan 5, kalau nanti kita masukkan parameternya 359, dia akan dikalikan dengan 5. Oke, ada juga ini sebentar. Kita juga punya yang namanya lambda function ya. Lambda function ini tujuannya sama dengan function yang biasa, cuman bedanya hanya penulisan saja. Nah, contohnya seperti ini, x sama dengan lambda a titik 2a plus 10. Jadi a ini itu merupakan parameternya atau argumennya. Di dalam argumen ini dia dipassing ke sebuah return value. Return value-nya berupa A plus 10. Jadi otomatis ya nilainya bakalan menjadi 15. Nah, jadi kalau untuk memanggilnya ya, X dalam kurung menggunakan round bracket, kita masukkan argumennya di sini. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan function yang biasa, kalau kita menggunakan lambda ini bisa kita tuliskan sebuah function itu dalam satu baris ya.
Karena parameternya itu ada di sini, argumennya ada di sini, terus return value-nya ada di sini. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu argumen juga bisa, kalau kita menggunakan lambda ya seperti ini. 3 argumen juga bisa, ya. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan antara function Python sama lambda function seperti ini kalau kita mau kombinasikan ya. Jadi ini merupakan argumen dari Python function yang bukan lambda seperti ini kan. Nanti ini dimasukkan ke sini. Nah, terus nilai A-nya berapa? Oke, kita coba eksekusi dulu. Nah. Oke, karena di sini kita tentukan ya, my doubler-nya itu nilainya adalah 10 ya, my doubler 10. Jadi otomatis A-nya ini nanti nilainya 10 ya, 10. 10 dikalikan 2, 20. 3 dikalikan 10 ya, 30. Ini kalau kita mengkombinasikan antara Python function sama lambda function. Oke, mungkin ini lebih enak kalau Anda pahami kalau nanti ada studi kasusnya ya. Jadi di beberapa pertemuan selanjutnya nanti bakalan ada studi kasus yang nanti Anda akan selesaikan menggunakan berbagai macam teknik di dalam basic Python programming ya. Jadi saya hanya sekilas saja. Oke. Yang terakhir input ya. Kalau kita menggunakan Python juga bisa menerima input dari user ya, secara interaktif misalnya. Misalnya saya mau memberikan inputan kepada user untuk menuliskan namanya misalnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa tuliskan namanya, misalnya nama saya. Nanti setelah itu akan di-print nama saya. Jadi username ini, variabel username akan didapatkan melalui input yang diberikan oleh user ya, secara interaktif. Atau misalnya ini, misalnya saya punya 2 inputan, 4 sama 5 misalnya, terus hasilnya nanti akan ditambahkan 4 sama 5. Dan ingat, kalau kita menggunakan input seperti ini, maka variabel ini akan dikenali secara default sebagai variabel string ya, bukan variabel integer. Walaupun yang kita masukkan nanti itu merupakan nilai integer. Nah, tapi nanti dia akan menjadi nilai string. Oleh karena itu kita butuh yang namanya mengkonversikan terlebih dahulu dari string itu menjadi integer menggunakan metode int seperti ini. Oke. Saya coba share screen slide-nya. Ini ada tugas ya. Bisa Anda kerjakan dalam sisa waktu ini ya. Bentar. Nah, ini untuk latihan. Nanti silakan Anda buat sebuah program menggunakan Google Colab ya, atau Jupyter Notebooks, yang nanti dia akan menerima 2 inputan ya untuk menghitung luas area dari persegi, lingkaran atau segitiga ya. Dan ingat untuk perhitungan area atau luas dari rectangle, circle sama triangle itu beda. Silakan nanti Anda searching di Google ya kalau lupa rumusnya seperti apa. Nah, yang Anda kumpulkan nanti berupa file notebook-nya, itu nanti Anda kumpulkan. Dan ingat Anda harus mengumpulkan di KP yang benar ya. Nah, contohnya seperti ini. Nanti program yang Anda buat itu akan memberikan tampilan seperti ini, memberikan opsi apakah mau menghitung luas dari rectangle, circle, atau triangle. Kalau ngetik angka 4 berarti dia exit ya. Setelah itu, kalau dia input 1, maka yang akan ditampilkan itu adalah perhitungan area dari rectangle. Kalau 2 circle, kalau 3 triangle. Oke. Kalau 4 dia akan keluar, akan memberikan informasi goodbye seperti itu. Oke, ini ada sisa waktu sekitar 1 SKS ya. Silakan Anda kerjakan di Jupyter Notebook atau Google Colab Anda masing-masing. Tapi saya kasih waktu 3 hari ya untuk terakhir submit ya. Berarti yang paling lambat nanti Anda bisa mengumpulkan tanggal 19 ya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan? Oke ya. Memang beberapa basic Python programming ini karena pembahasannya terlalu banyak, jadi saya jelaskan sekilas ya. Tapi saya harap nanti setelah Anda mengerjakan tugas itu, nanti Anda akan melihat kembali
materi yang sudah saya jelaskan, nanti bisa Anda terapkan langsung. Oke, pengumpulannya belum saya buat, setelah ini saya buat ya. Oke, saya coba buat dulu di ULS. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Bentar, saya coba buatkan dulu submission-nya di ULS ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan Anda kerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai dalam waktu beberapa menit ke depan, silakan langsung diupload saja biar nggak ada tanggungan ya. Jadi nanti Anda bisa mengerjakan untuk pekerjaan yang lain ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di perkuliahan Data Science Programming KPC ya. Nanti kita akan bertemu lagi di week ketiga ya, minggu depan. Nanti perkuliahannya apakah online ataukah offline, nanti silakan Anda tunggu infonya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat sore.